Pandemi yang tak berkesudahan bikin kondisi ekonomi kian sulit. Berkurangnya pendapatan hingga hilangnya penghasilan membuat banyak tagihan tak terbayarkan. Cicilan KPR misalnya. Alih-alih dapat dana segar, menjual rumah pun jadi pilihan tersulit yang tak terelakkan lagi. Lantas, apa saja yang harus dilakukan untuk menjual rumah di saat pandemi seperti ini? Simak tips berikut ini. Pertama, offer kredit KPR. Offer kredit KPR jadi solusi untuk kamu yang berniat menjual rumah yang masih dalam masa KPR. Ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, mengambil alih kredit KPR di bank yang sama. Artinya, pembeli melanjutkan cicilan KPR di bank yang sama. Yang kedua, mengalihkan KPR ke bank lain. Dengan ini, maka pembeli melanjutkan cicilan KPR ke bank yang berbeda sesuai dengan yang diinginkan. Hanya saja, untuk take over kredit KPR ini harus hati-hati ya. Jangan sampai mendapat pembeli yang terjerat kredit macet, sehingga tidak lolos pengajuan KPR. Yang tak kalah penting, minta pembeli untuk membayar uang muka dulu, baru kemudian melanjutkan pembayaran cicilan apabila KPR telah disetujui oleh bank. Yang kedua, lunasi lebih awal. Cara ini membuat kamu lebih mudah untuk menjual rumah KPR karena saat rumah terjual, maka sertifikat hak milik ada di tangan. Namun, bersiap untuk menghadapi penalti dari pihak bank ya, mengingat pelunasan cicilan yang lebih awal dari tenor pinjaman akan dikenakan denda tersendiri. Tapi, jangan khawatir, karena penalti ini besarnya lebih kecil dari jumlah bunga pinjaman dengan masa tenor yang sudah ditentukan. Yang ketiga, jual lalu lunasi KPR. Cara yang satu ini juga nggak kalah oke. Karena dengan menjual rumah, maka kamu akan mendapatkan uang untuk melunasi rumah. Namun, jangan lupa untuk menjelaskan kepada pembeli bahwa rumah tersebut masih dalam masa KPR ya. Setelah terlunasi, kamu bisa memberikan sertifikat hak milik rumah kepada pembeli. Biasanya, demi keamanan bersama, pembeli dan penjual akan bersama ke bank untuk melunasi rumah KPR. Lalu setelah lunas, akan melakukan akta jual beli di depan notaris. Meski untuk ini, butuh uang ekstra tersendiri, namun tentu hasilnya sama-sama menguntungkan untuk penjual dan pembeli. Nah, dari ketiga cara tersebut, mana yang jadi pilihan kamu?